Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Kembali kita belajar daring dari rumah. Hari ini hari Senin tanggal 21 September 2020 kita akan mulai belajar kembali. Untuk pelajaran kali ini kita lanjutkan tema 2. Untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan tema 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudah kasih tahu tadi, kita lanjutkan tema 2, subtema 4. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan. Kita mulai dari pembelajaran pertama, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk bahasa Indonesia, menyusun daftar pertanyaan wawancara dan muatan pelajaran SPDP, alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Sebelum kita mulai belajar, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, menulis daftar pertanyaan wawancara mengenai cara merawat hewan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi alat mewarnai dan teknik pewarnaan pada objek gambar. Dan yang keempat, menjelaskan teknik potong dalam mewarnai. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia hari ini, kita menyusun daftar pertanyaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Jadi daftar pertanyaan dapat disusun menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita lihat fungsi setiap kata tanya yang ada di papan tulis. Perhatikan ini fungsinya. Lihat kata tanya apa. Fungsinya yaitu menanyakan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua siapa, fungsinya menanyakan orang. Di mana, fungsinya untuk menanyakan tempat. Kapan, untuk menanyakan waktu. Mengapa, untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana, fungsinya untuk menanyakan cara atau keadaan. Jadi untuk anak-anak, perlu diketahui sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan terlebih dahulu kalimat pertanyaan ya. Untuk lebih jelas, marilah kita baca teks dari buku Bu Pena. Dan setelah kita membaca dengan seksama, kita akan mengerjakan soal-soal ya. Ayo kita lihat teks. Jonas ingin memelihara kucing. Jonas ingin memelihara hewan peliharaan yaitu kucing. Namun Jonas belum mengetahui cara merawat kucing. Jonas ingin menanyakan cara merawat kucing kepada ibunya. Saat bersantai di ruang keluarga, Jonas bertanya cara merawat kucing kepada ibunya. Bu, Jonas ingin memelihara kucing. Jonas ingin bisa bermain bersama kucing. Boleh nak? Bagus Jonas mau memelihara hewan, namun Jonas harus bisa merawatnya. Bagaimana cara merawat kucing, Bu? Berilah makanan secara cukup. Jonas sebaiknya memberi makan pagi, siang, dan sore. Jangan lupa sediakan minum untuk kucing. Makanan apa, Bu? Kalau minuman air putih saja kan, Bu? Makanan kucing bisa berupa makanan kering yang bisa kita beli di toko hewan. Di toko hewan ya. Hewan peliharaan atau dikenal dengan pet shop. Kalau minum, ya berikan aja air putih yang bersih. Nanti Ibu bantu membeli makanan khusus kucing. Terima kasih Bu, Jonas pasti bisa mau memberi makanan kucing dengan teratur. Jangan lupa merawat
kebersihan kucing. Jonas bisa memandikan kucing seminggu sekali. Gunakan sampo khusus kucing dan air bersih. Untuk buang air besar kucing, sediakan bak berisi pasir. Kucing biasanya akan buang air besar di situ-situ juga. Jonas harus rajin membuangnya. Oh begitu ya Bu, Jonas bisa melakukannya? Tidak atau iya ya? Jangan khawatir Jonas, ibu pasti akan membantumu. Ibu juga akan membantu Jonas membawa kucing ke dokter hewan untuk vaksinasi agar kucing Jonas terhindar dari penyakit. Jika sehat, kucing akan tumbuh dengan baik. Jonas bisa bermain dengan kucing. Terima kasih Bu, mau membantu Jonas. Senang rasanya memiliki kucing dan bisa bermain dengannya. Besok hari Minggu kita ke pet shop. Jonas boleh memilih kucing yang Jonas inginkan. Hore! Nah, sekarang kita sudah lihat teks bacaan yang dibacakan oleh Ibu. Dan anak-anak di rumah juga harus membacanya dengan seksama ya. Sekarang kita buatkan daftar pertanyaan ya. Untuk tugas di rumah, anak-anak akan membuatkan daftar pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, tulislah daftar pertanyaan tersebut di buku tugasmu. Gunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Nah, itu pertanyaan. Dan setelah membuat pertanyaan, anak-anak akan mengirimkan jawaban atau tulisannya ke WA grup atau WA ibu guru ya. Jadi untuk bahasa Indonesia, kita akhirin dulu, kita lanjutkan muatan pelajaran berikut yaitu SPDP, alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Ayo anak-anak, bahasa Indonesia sudah kita selesai, yaitu menggunakan kalimat tanya sesuai dengan apa yang dibacakan dari teks tadi. Sekarang kita lanjutkan alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Setelah membuat objek atau setelah menggambar, alat untuk mewarnai antara lain ada pensil, ya, pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu ada teknik basah dan teknik kering, ya. Alat pewarnaan yaitu ada krayon, pensil, ya, dan ini untuk alat pewarnaan ya. Alat pewarnaan dari dua ada pensil, terus yang kedua krayon dan cat air. Ada krayon, dan yang ketiga ini cat air ya. Nah, untuk cara mewarnai ada dua ya. Yang pertama, teknik yang dianukan secara basah ya, kita gunakan dengan cara basah, teknik basah. Dan yang kedua, teknik kering. Ini anak-anak ya, supaya sebelum menggambar kita harus mengenal dulu cara mewarnai ya. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan dalam teknik basah yaitu ada cat air atau cat minyak. Nah, alat bantu yang digunakan yaitu kuas dan palet. Sementara teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarnanya ke dalam gambar yang akan kita mewarnai. Jadi pewarna yang digunakan untuk teknik kering yaitu ada pensil warna dan krayon ya. Jadi mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik tersebut menggunakan kertas yang berwarna-warni untuk mewarnai objek gambar yang kita gambar tadi ya. Caranya dengan merobek-robek atau menggunting kertas warna yang sudah disesuaikan dengan warna objek. Setelah itu potongan kertas yang berwarna-warni itu kita tempelkan pada gambar atau objek
sampai seluruh objek gambar tersebut ditutupin oleh kertas warna. Nah, untuk tugasnya supaya anak-anak bisa lebih memahami, sekarang tulislah macam-macam alat pewarna ya. Untuk tugasnya yaitu anak-anak menulis macam-macam alat mewarna ya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara teknik basah dan teknik kering dalam mewarnai gambar. Jadi itu saja ya. Anak-anak gambar dulu ya, setelah itu anak-anak mewarnai sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri dan menjawab pertanyaan 2 nomor ya. Yang pertama, tulislah macam-macam alat mewarnai. Yang kedua, jelaskan perbedaan teknik basah dan teknik kering dalam mewarnai. Jadi tugasnya ada 2, yaitu macam-macam alat mewarnai dan yang kedua perbedaan antara teknik basah dan teknik kering. Nah, untuk pelajaran atau pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk hari besok. Terima kasih.